Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini saya akan berbicara tentang sebuah tema yang berkata hubungan yang sehat. Hubungan yang sehat. Kalau hubungan yang sehat, lawan katanya lah hubungan yang buruk ataupun hubungan yang sakit begitu. Jadi kalau ada hubungan yang sehat, pasti ada hubungan yang sakit. Jadi saudara-saudari yang Yesus kasihi, di dalam Amsal pasal 15 ayat 23 mengatakan seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Di sini menyatakan kepada kita hubungan yang sehat adalah seseorang yang memberi jawaban seseorang yang bersukacita karena jawaban yang diberikannya dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Jawaban dan perkataan adalah sangat-sangat penting apabila kita berbicara di dalam keluarga kita itu. Kita seharusnya memikirkan jawaban yang seharusnya kita berikan kepada pasangan kita, dan begitu juga dengan perkataan yang tepat yang suami atau istri kita itu nantikan dari kita dalam sebuah masalah yang dihadapi oleh kedua belah pihak. Jadi hubungan yang sehat itu adalah pertama, menikmati kebersamaan satu dengan yang lain. Waktu kita masih bujang, kita tidak menikmati kebersamaan itu, tetapi setelah menikah kita menikmati yang dikatakan kebersamaan. Jadi pernikahan yang tidak menikmati kebersamaan dalam segala perkara itu adalah hubungan yang tidak sehat. Yang kedua, hubungan yang sehat adalah saling mengerti dan saling mempercayai satu dengan yang lain. Kalau suami istri itu tidak mengerti dan tidak percaya satu dengan yang lain, itu bermakna hubungan itu sudah sakit. Sebelah pihak sudah sakit karena tidak ada saling pengertian, saling mengerti satu dengan lain, dan tidak ada dasar untuk percaya karena segala sesuatunya bagi sebelah pihak itu merupakan tanda tanya bagi dia. Maka hubungan itu dijalani dengan begitu menderita sekali dan dikatakan tidak sehat. Jadi hubungan yang sehat yang ketiga adalah kejujuran. Kejujuran ini adalah sangat-sangat penting. Jangan melakukan sesuatu yang menyebabkan istri atau suami kamu itu dapat mencium bau ketidakjujuran ataupun tidak ada kesetiaan di dalam perkataan ataupun tingkah laku itu, sehingga istri memiliki rasa syak wasangka. Jadi kejujuran ini harus ada dalam hidup kita. Setelah kita menikah, kita pelihara kejujuran itu, baik dari perkataan, baik daripada pikiran, maupun apa yang tersimpan di dalam hati kita, dan kesediaan berbicara dan mendengarkan kebenaran dalam kasih. Untuk menyelesaikan hubungan yang tidak sehat ini, yang bersangkut paut dengan kejujuran ini, harus ada kesediaan berbicara. Apa itu betul atau tidak, apa itu salah atau tidak, harus dikemukakan kepada istri ataupun suami, dan mendengarkan kebenaran dalam kasih. Misal kata, kalau suami itu benar-benar melakukan kesalahan, dia harus meminta maaf kepada istrinya dan mengaku dosanya kepada istrinya. Begitu juga sebaliknya, istri harus berbicara dengan jujur bahwa dia telah bersalah terhadap hubungan mereka itu. Jadi baru ada perdamaian, dan orang suami atau istri yang satu ini harus mendengar dengan kasih dan siap
untuk mengampuni. Dan keempat, hubungan yang sehat adalah saling menghormati satu dengan yang lain. Kalau tahun-tahun perkawinan itu sudah begitu lama, apatah lagi sudah setengah usia, ya. Misal katanya mereka sudah menikah sampai 20 tahun, 30 tahun. Jadi saling menghormati ini adalah sangat sukar sekali karena satu pihak sudah mengetahui bagaimana kelemahan pasangannya dan sebagainya, dan di dalam hati masing-masing mengatakan bahwa dia tidak layak dihormati karena dia juga tidak menghormati kita begitu. Tetapi firman Tuhan selalu menasihati para suami dan istri supaya saling menghormati satu dengan yang lain. Sebagaimana juga firman Tuhan telah mengatakan kepada kita. Seterusnya, hubungan yang sehat adalah merayakan pencapaian dan kesuksesan pasangan. Mesti kalau hubungan sehat itu ada, dia senang sekali kalau suaminya berjaya. Dan juga suami yang mengalami hubungan yang sehat dengan istrinya, kalau istrinya berjaya dalam satu bidang, pasti dia juga akan bersukacita bersama-sama dengan istrinya. Itu adalah hubungan yang sehat. Tetapi di sebaliknya, kalau pasangan suami istri itu saling berlawanan satu dengan yang lain. Jadi kalau suaminya itu seorang suami yang terkenal, ya, dipakai Tuhan kemana-mana, dan kalau istrinya menjadi cemburu, itu merupakan satu hubungan yang tidak sehat. Bahkan suaminya sudah mencapai satu tahap yang sangat tinggi, maka di dalam hatinya dia mengutuk suaminya, itu merupakan satu hubungan yang tidak sehat. Dan ini jarang berlaku dalam kehidupan pasangan suami istri orang Kristen. Yang keenam, hubungan yang sehat adalah memiliki pengharapan akan masa depan yang lebih baik. Ya, kita manusia itu memang kita tidak luput dalam melakukan kesilapan, kesalahan terhadap satu dengan yang lain. Namun kita mempunyai pengharapan bahwa di masa depan hubungan kita itu akan semakin baik, semakin diperbaiki dan berkenan di hati Tuhan. Dan yang ketujuh, hubungan yang sehat adalah rasio 5 interaksi positif dengan 1 tanggapan negatif. Dan yang ke-8, rasa aman secara emosi, menyatakan perasaan dan merasa diterima, membuat kesalahan tanpa dihakimi, bicara terbuka pikiran dan perasaan, menjadi diri sendiri. Ini adalah hubungan yang sehat di mana kita menikmati rasa aman secara emosi dalam menyatakan perasaan kita kepada suami kita. Entah kita itu marah, entah kita itu down, entah kita itu sedih, entah kita itu rasa sesuatu yang pelik ataupun yang orang lain tidak dapat kita ceritakan perkara itu, cuma dengan suami atau istri kita saja. Itu merupakan satu hubungan yang sehat karena kita bebas untuk menjadi diri kita sendiri di depan suami atau istri kita. Dan kita yang mendengarkan luahan hati suami kita atau istri kita, kita bertindak seperti firman Tuhan yang saya bacakan dari awal tadi, jawaban yang diperlukan tepat pada masanya, dan perkataan yang ditunggukan tepat pada masanya yang kita lihat tadi di dalam Amsal, ya, dalam Amsal, di mana tadi kita melihat seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Ya, pada saat dimana kita sangat perlukan belayan kasih suami atau istri kita, namun kita tidak memberikan itu kepada dia, maka pasti dia akan sangat kecewa. Dan kita membuat kesalahan tanpa merasa dihakimi. Itu adalah hubungan yang sehat antara suami istri, karena masing-masing kita tidak ada yang sempurna.
dan kita berbicara terbuka dalam pikiran dan perasaan kita di depan suami atau istri kita. Jadi pasangan di luar sana, jadi kalau Anda tidak bebas berbicara tentang apa yang ada di dalam hatimu kepada suamimu, itu ada something wrong di dalam hubungan kalian. Yang kesembilan, hubungan yang sehat, empati dan belas kasihan serta dapat saling mendengarkan. Kita mempunyai empati terhadap satu dengan yang lain dan juga belas kasihan, dan kita saling mendengarkan luahan hati satu dengan yang lain. Alangkah sedihnya kalau seorang suami tidak dapat meluahkan kegagalannya, kesusahannya kepada istrinya yang selalu menutup hatinya, dan dia tidak terbuka dan dia tidak siap mendengar kegagalan dan masalah suaminya. Begitu juga dengan seorang suami, apabila dia rasa tidak empati, tidak rasa belas kasihan kepada istrinya, tetapi selalu menghakimi istrinya kalau istrinya sedang bercakap. Dia tidak mendengarkan dengan baik-baik, bahkan tidak membuka pintu hatinya dan memberikan jawaban yang tepat yang dirindukan oleh istrinya. Yang ke-10, hubungan yang sehat itu mengatasi konflik dengan sehat tanpa menghindar atau meledak-ledak. Ya, konflik pasti akan ada dalam setiap perkawinan. Tetapi kalau ditangani dengan baik, dengan sehat, tanpa menghindari atau meledak-ledak, adalah sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting dalam mengatasi konflik apapun juga yang kita hadapi di dalam pernikahan kita. Jadi pernikahan yang baru-baru setahun jagung, kalau ada konflik begitu, ada yang sampai tidak dapat bicara dengan istrinya sampai 1 minggu, 2 minggu, mengasingkan diri dan sebagainya. Ada pula di sebaliknya, di mana mereka meledak-ledakkan amarah mereka pada istri itu, suami mereka, sehingga perkawinan itu menjadi semakin teruk, semakin tidak sehat. Seterusnya, hubungan yang sehat adalah bebas dari pola negatif yang kronis, seperti suka mengkritik, menghina, menyalahkan, dan membela diri. Ada perkara pola negatif sini yang kronis, yaitu suka mengkritik. Suka mengkritik suaminya, suka mengkritik istrinya. Ya, memang kamu macam ni, patut orang cakap macam ni dengan kamu, macam tu. Ataupun dia akan terus menghina istrinya atau suaminya, sehingga suaminya merasa diri dia bukan apa-apa begitu. Dia adalah he feel he is nothing begitu. Jadi dia rasa diri dia tidak ada guna, rasa diri dia sangat hina, bahkan saling menyalahkan dan membela diri, ya. Kalau dinyatakan kesalahan suami atau istri, dia akan begini. Dia akan membela diri dia dengan 1001 macam alasan-alasan yang diberikan, dan dia tidak siap untuk di-rebuke ataupun ditegur, dinasihati oleh suami atau istrinya. Hubungan yang sehat yang ke-12, keinginan untuk meminta maaf. Saya minta maaf dan memberi pengampunan. Saya maafkan. Ini yang harus kita lakukan di dalam hubungan kita sebagai suami istri Kristen, di mana keinginan untuk meminta maaf itu ada di dalam hati kita apabila salah satu di antara kita itu rebuke kita ataupun menegur kita bahwa kita bersalah, dan kita harus memberi pengampunan dan mengatakan saya memaafkan Anda. Begitu. Jadi inilah yang dikatakan hubungan yang sehat. Rasa aman secara relasi. Ini adalah hubungan yang sehat yang ke-13. Bebas dari iri hati, mengizinkan
pasangan untuk bersama anggota keluarga lain atau sahabatnya. Ini merupakan sesuatu yang tidak diterima oleh separuh orang, di mana dia tidak rasa aman dalam relasinya dengan suami atau istrinya apabila suaminya itu bersama-sama dengan anggota keluarganya, suaminya atau istrinya atau sahabatnya. Dia rasa tidak aman begitu. Dia rasa tidak enak. Ini adalah hubungan yang tidak sehat karena ada something yang dia simpan di dalam hati dia terhadap suaminya atau istrinya. Dan yang ke-14, hubungan yang sehat itu menghormati batas-batas. Tak ada tekanan untuk harus melalukan sesuatu yang saudara tidak suka atau inginkan. Dan yang ke-15, rasa aman secara fisik, bebas dari serangan fisik ataupun abuse. Yang seterusnya, curhat. Waktu dan tempat yang tepat. Kita memberi curah hati kita kepada suami istri kita, ucapkan kalimat, perasaan dan pemikiran dengan jelas. R itu rephrase, mengkalimatkan kembali ucapan pasangan. Hati, H itu adalah hati dijaga dan telinga dibuka. Curhat ini adalah antisipasi ketidaksetujuan dengan respon positif. T, tetap fokus dan perhatian tidak terbagi. Nah, itu yang saya kongsikan walaupun sedikit saja. Saya harap bermanfaat untuk saudara dan saya. Sekali lagi saya membaca ayat firman Tuhan, hubungan yang sehat. Amsal 15 ayat 23 mengatakan seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.